Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awjaba alaina bisyami Ramadan wa nahana 'an ittiba'i khutuwati syaitan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi alladhina sabaquna bil iman amma ba'd. Wa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallah faqad faza muttaquna mu'minun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak ibu hadirin wal hadirat yang salat isya ma'a salat tarawih majelis ta'lim yang kami hormati, kami muliakan rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah wa syukur alhamdulillah sampai saat ini, sampai malam hari ini, sampai detik ini, sampai saat ini kita masih diberikan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya, masih diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita alhamdulillah masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan 1446 Hijriah bertepatan dengan 2025 Masehi. Alhamdulillah pada malam hari ini kita memasuki malam yang kedua. Yang kedua ada yang malam pertama karena awal daripada Ramadan itu ada yang mengambil hari Sabtu, ya. Ada yang mengambilnya hari Ahad, karena berdasarkan hisab dan dunia. Jadi masalah perselisihan antara Sabtu dengan Minggu itu tidak perlu kita dipermasalahkan. Jangan berasobiah-asobiah, berkubu-kubu, berkelompok-kelompok, apalagi sampai kita musuhan, mohon maaf ya, tidak enak gara-gara penentuan Allah ya. Yang penting apa? Yang penting ya, semuanya ada dalil, ada dasar hukum, ada landasan hukum, ada argumentasi. Itu yang penting dalam ibadah ya, baik yang hari Sabtu maupun yang hari Minggu. Maaf kecuali mungkin yang 3 hari 4 hari selisihnya itu Allah Ta'ala. Dari mana dasar hukum? Tinggal bukan dasar hukum. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah
dalam kesempatan yang mubarak dan mulia ini, di rumah Allah yang baik dan mulia ini, di hadapan jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang baik-baik dan mulia ini, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat karunia taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap raja kepada Allah, semoga aktivitas ubudiyah kita, ya, ibadah kita dari mulai tadi sahur, ya, kemudian sampai berbuka, dilanjutkan dengan sholat berjamaah maghrib, sholat isya, qobliyah, ba'diyah, bahkan rawatib, kemudian dilanjutkan dengan sholat sunat tarawih dan witir, kemudian dilanjutkan dengan tausiah, ya. Jadi semua yang kita lakukan ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan amalan sholihan makbulan fid dini wa dunya wal akhirah, dijadikan amal ibadah, amal soleh, amal yang terpuji di pada Allah, serta mendapat pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'ihi wa ansarihi al-kiram, kepada seluruh ahli bait keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, termasuk kita sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah konsisten melaksanakan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaatul uzma daripada beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Kecil Kepala Desa Alibeta, ya, atau 12 beserta perangkat desa, ya, aparatur desa, aparatur kampung, yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa ikram. Dan kami hormati, kami muliakan guru kita bersama Syekh Al-Mukarram Al-Fadhil, Bapak Tengku Abdullah, senior kami, alhamdulillah, ya, sebagai guru rohani kami, ya, rohani kita. Dan tidak lupa juga yang kami hormati yayasan pengurus masjid DKM, masjid apa ini namanya? Nurul Hidayah. Nurul Hidayah, subhanallah, ya, namanya sangat bagus. Apa artinya Nurul Hidayah? Cahaya petunjuk, ya. Nurun artinya cahaya, al-hidayah artinya petunjuk. Jadi Nurul Hidayah artinya cahaya petunjuk. Subhanallah. Inilah bukti bahwa jamaah sekitar Masjid Nurul Hidayah sudah mendapatkan nur hidayah dari Allah, mendapatkan cahaya dari Allah, cahaya petunjuk dari Allah. Ini buktinya sekarang. Alhamdulillah. Ya. Subhanallah. Dan juga tidak ketinggalan pada ketua pemuda, ya, serta anggota-anggotanya, dan tidak ketinggalan juga, ya, tokoh pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya, walaupun tadi sudah disebutkan, ya. Bapak-bapak hadirin, bapak berat, adik-adik, ya, kaula muda, kaula mudi yang kami hormati, kami muliakan, alhamdulillah. Sebelum dilanjutkan dengan kultum ini, ya, atau tausiah singkat, ini saya mutakalim diberikan berapa menit waktu? 20 menit. Berapa? 20 menit. 20 menit, ya. Berarti 20 menit Bapak Ibu, ya.
Tolong dilihat jam ya, takut keamblasan nanti ya. Takut keamblasan ya, kelepasan kelebihan. Berarti pas jam 10 ya. Berarti kalau jam 10 lewat 5 menit ya. Gimana? Ini harus ada kesepakatan MOU di waktu. Ya, setuju? 20 menit. Kalau ada lebih dari 5 menit, mohon izin, mohon beritahu sebelumnya ya. Insyaallah. Ya. Kalau Pak, Ibu siap ya? Kita kalau nonton HP kan ya terasa ya 2 jam, 3 jam kan. Kalau Masya Allah, ini cuma 20 menit lah. Ya. Nah, jadi memang kita harus sabar ya, harus sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sudah tahu semuanya ayatnya ya. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Ya. Mau nggak Ibu beserta Allah? Mau Ibu? Ya. Kita beserta Allah, disayangi oleh Allah, dicintai oleh Allah, mau? Syaratnya harus sabar. Ya, karena dalam ayat Innallaha ma'as sabirin. Ma'iyah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya kan? Memang sabar itu bagaikan pahit, bagaikan empedu. Tapi manis lebih daripada madu. Akibatnya lebih manis daripada madu. As-sabru murrun bidaqaiha wa akibatiha ahla minal asal. Sabar itu lebih pahit daripada empedu. Betul? Ya. Banyak alasan, capek, pegal, ya kan? Macam-macam lah. Ya, banyak pertimbangan ini. Ini terasanya bagi kita. Tapi akibat daripada kesabaran, ya, itu lebih manis daripada madu. Jadi Bapak Ibu, insya Allah kalau kita sabar 20 menit atau 25 menit, ya, mendengarkan tausiah mawaddah hasanah, ya, insya Allah kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat halwah kemanisan iman dalam diri kita. Nih, ya, subhanallah. Memang, ya, sabar itu pahit bagi kita. Siapa bagaikan itu? Ya. Ini termasuk kami juga. Maaf, ya banyak. Apalagi dalam keadaan perut kita masih kenyang, ya kan? Masih kenyang, ya. Habis maghrib, ya. Bayangkan gimana katanya sebelum maghrib kita udah persiapan untuk iftar, untuk berbuka, ya. Penuh di kereta plastik, ada yang warna merah, ada yang warna hitam, ada yang warna hijau, ya. Air minuman, kemudian kue-kuenya warna-warni, ya. Tapi ternyata begitu masuk maghrib, ya, begitu waktunya buka tidak kemakan semuanya, betul ya? Ya, baru ya seteguk air saja, 1 butir kurma udah segar, gitu kan? Udah kenyang. Berarti apa tadi? Nafsu kita, ya. Nafsu kita, lihat yang merah, lihat yang kuning, lihat yang hijau, lihat yang hitam. Ternyata, ya, begitu iftar buka, ya, makan 1 butir kurma, air tersebut sudah segera hilang akarnya 1 hari penuh. Betul? Ya. Nah, makanya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati kalian muliakan rahmatullah, dalam doa, ya, ketika buka berpuasa gimana? Doanya? Doa ketika iftar, ketika buka puasa, ya, ini kami yakin Bapak Ibu udah hafal semuanya. Ya, ini bukan ngetes, ya, tapi mengucap. Gimana? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya. Ya, betul. Bukan
Itu doa pendeknya, ya. Doa yang biasa, ya. Nah, Allahumma barik lana fima razaqtana, ya Allah berkahilah kepada kami fima razaqtana, apa-apa rezeki yang telah Allah berikan kepada kami, wa qina adzabannar, dan peliharalah, jagalah kami daripada api neraka. Tahu artinya, Bu? Ya? Tahu alhamdulillah. Kalau nggak tahu tanya sama Bapak ya. Nah, itu doa iftar. Ada doa yang agak panjang sesuai dengan hadisnya. Ya, bagian dalam riwayat Bukhari. Allahumma barikkan, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabal dhuma'u wa kallatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah taala. Nah, ini doa yang agak panjang. Ya, ini kalau diamalkan bagus. Jadi Allah memberikan nanti barokah itu umum, ya, dalam setiap habis makan, ya. Bisa dibaca. Cuman yang doa khusus ketika iftar buka puasa adalah Allahumma lakasum wa bika aman wa ala rizqika aftartu dhahabat dhoma'u. Kok dia dalam dibaca ya? Wa kalatil uruqu wa sabatan ajru insyaallah taala. Tahu artinya, Bu? Coba. Nah, karena sedikit ya, ya. Mau? Ini lihat jam terus, Allahumma lakasumtu, ya Allah ya Tuhan kami, ya, kepadamu atas rezekimu kami berbuka. Ingat Bu ya artinya? Berbuka puasa, ya, yang kita makan, yang kita minum itu rezeki dari Allah. Lakasumtu wa bika amantu, dan hanya kepada Allah lah kami beriman, ya, beribadah, meyakini, bertauhid. Wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, dan atas rezekimu kami berbuka, ya. Warna, air, sirup, kue, semuanya rezeki dari Allah. Ar-Razik, dat yang maha pemberi rezeki. Makanya dalam doa wa ala rizqika aftartu dhahabal dhuma'u, yang telah menghilangkan rasa haus dan dahaga. Allah, ya, Allah, artinya air, sahabat, hakikatnya Allah. Zahabal dhuma'u wa talatil uruqu, dan yang telah menyiram, ya, kepada urat-urat, ya, tulang-tulang, ya, badan kita, organ tiga dengan air, dengan sirup, dengan kolak, dengan korma, ya, dengan kue, dengan minuman-minuman yang segar-segar, sehingga merasuk ke dalam diri kita, badan kita, jasad kita, sehingga jasad kita jadi segar, enak, kuat. Ya, nih, wabtalatil uruqu wa sabatal ajru, dan semoga Allah menetapkan pahala puasa, ya, pahala tarawih, pahala sholat witir, pahala tadarus, ya, semoga ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sabatal ajru insyaallah taala, ya, semuanya adalah kehendak Allah yang Maha. Allah ya, ini kita lebih mantap lagi paham arti, ya. Nah, ini doa iftar ketika berbuka. Insyaallah nanti bisa dijelaskan sama guru kita, ya. Ini hadis yang sahih. Makanya kami sengaja bawa kitab Riyadhus Shalihin biar referensinya jelas, ya. Referensi dasar hukum dan dasar tentang dalil-dalil puasa, ya, hadis-hadis tentang puasa, hadis-hadis tentang keutamaan puasa, ya, sholat tarawih, ya, kemudian amalan-amalan, ya, dalam ibadah puasa, Allah jelas sekali, ya. Ya, jadi kami hanya sekedar menyampaikan. Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mohon izin dulu Ibu Bapak, ya. Kami mohon
Makanya mau izin. Tadi ya mengkritik. Ya, makanya alhamdulillah ini zahaba bima wabtalatil qulub subhanallah. Mohon maaf Bapak Ibu, kita minum itu 3 kali sunahnya ya. Jangan seperti minum kontak. Satu galon sekali. Ya sunahnya 3 kali. Nah, teguknya. Ini sunah Nabi, sunah Rasul. Ada dasar dari. Di balik sunah ada hidayah. Ya. Baik Bapak Ibu, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustaz ya, guru kita, Ustaz Dame dalam mukadimah atau pengantar tadi ya, bahkan sering dibacakan oleh para imam, para ustaz-ustaz, mubalik ceramah ya. Saking seringnya kita sudah hafal, betul ya? Saking seringnya sudah hafal, walaupun tidak pernah menghafal. Ibu, surat apa Ibu? Tadi? Suratnya dulu. Surat apa tadi? Al-Baqarah. Ayat berapa? 183, betul? 185, 83 sampai 86. Ini merupakan dalil argumentasi landasan hukum tentang wajibnya puasa Ramadan. Ya. Tentang wajibnya puasa Ramadan. Ya. Nah, ini jelas ya Ibu, bahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, ini juga dicantumkan, dimaktubkan Al-Qur'an dalil. Ya. Ayatnya dan hadis. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Coba perhatikan ya Bu, ya ayatnya, kalimatnya. Nanti Ibu buka, ya begitu pulang ke rumah sekalian tadarus, ya dalam surat Al-Baqarah, ya ayat 183. Ya, itu ada kelanjutannya lagi, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada lagi ayat. Ya. Yang artinya wallahu a'lam bishawab. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini ya ayyuha kalimat munada ya. Kalimat nida. Kalau menurut ilmu nahwu itu ya. Kalimat seruan. Seruan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, jadi hitobnya ini khusus kepada orang-orang beriman. Enggak dipanggil orang ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhal munafiqun, ya ayyuhal fasiqun, enggak, tapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus syiyam, ya telah diwajibkan. Ayat furido dalam tafsir dikatakan ayat furido, yakni telah difardukan, telah diwajibkan asyam, yaitu berpuasa. Yang dimaksud siam di sini adalah puasa apa? Puasa Ramadan. Puasa di bulan Ramadan, bukan Senin Kemis, bukan Syawal, bukan Rajab, bukan Sya'ban, tapi asyam Ramadan, puasa bulan Ramadan. Jadi puasa bulan Ramadan adalah hukumnya wajib, fardu, kutiba furido, ya, difardukan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Ya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah diwajibkan
diwajibkan, telah difardukan kepada orang-orang sebelum kami. Ya. Dari orang para nabi udah, cuma beda syariatnya, ya kan? Apa Bapak Ibu maksud dan tujuan daripada puasa? Ini yang paling penting. Ya. Apa hikmah tujuan daripada puasa? La'allakum tattaqun. Ini siapa Ibu? Agar supaya kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini. Agar menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar menjadi kita mendapatkan titel predikat muttaqin, ya, takwa. Ini. Jadi hikmah, maksud dan tujuan atau esensi daripada puasa yang kita lakukan, yang pertama adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, agar kita menjadi membentuk, belajar menjadi orang-orang yang jujur, yang amanah. Karena puasa adalah melatih diri kita bagaimana kita jujur kepada manusia, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Jujur. Ya, amanah. Jangan. Betul. Nanti kalau di depan mertua kita, di depan orang tua kita, ya, pura-pura lapar. Ya, pura-pura haus. Masya Allah, lemas sekali nampaknya. Ternyata di luar, jujur nggak itu? Di luar, smoking, ya, minum sirup, ya, sembunyi di bawah batang sawit. Tapi begitu datang ke rumah, udah puasa lagi. Nah, ini melatih kejujuran kita. Ya, kemudian puasa adalah melatih agar tumbuh jiwa sosial kita. Ya, tumbuh jiwa sosial kita. Bagaimana rasanya menjadi orang-orang yang lapar, ya kan? Bagaimana rasanya menjadi orang-orang yang kelaparan, ya, lapar. Apalagi yang memang kekurangan ekonomi, ya, lapar. Mau beli beras nggak ada uang, dia nggak ada uang, hanapeng, ya. Bagaimana? Nah, ini kita harus tanamkan dalam jiwa kita. Makanya di dalam bulan suci Ramadan ini, ya, kita semuanya umat mukmin merasakan bagaimana rasanya lapar. Betul? Min tulu'il fajri ila ghurubiha. Dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari kita menahan lapar. Ya. Ini baru 1,5 hari, bukan 1 hari 1 malam. Orang lain mungkin ada saudara-saudara kita yang menahan lapar 3 hari 3 malam tidak makan. Bahkan sampai 1 minggu tidak makan. Bagaimana rasanya? Coba bayangkan. Kita aja 1,5 hari, ya, cuma 12 jam kan? Iya kan? Lebih kurang, nggak sampai 24 jam. Bagaimana laparnya, bagaimana hausnya, bagaimana dahanya. Coba bayangkan, ada saudara-saudara kita orang lain yang 1 hari 1 malam, ya, 3 hari sampai 6 makan. Subhanallah. Nah, makanya dalam Ramadan ini kita membentuk agar menjadi orang-orang yang sosialnya tinggi, yang dermawan, ya, mengasih banyak. Nah, makanya dalam hadis Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam Duratun Nasihin dikatakan termasuk beberapa golongan orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin. Surga itu merasa rindu sekali dengan 4 golongan. Ya, pertama apa? Talil Quran. Ya. 1. Surga merasa rindu, merasa deman, merasa senang, ingin dihuni, ya, ingin dimasuki oleh
talil Quran, yaitu orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, yang rajin tadarus, yang rajin baca, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Momen. Tapi bukan hanya Ramadan saja, Bu ya. Di luar Ramadan juga kita gemar membaca talil Quran. Yang kedua, talil Quran wa hafidil lisan. Orang-orang yang senantiasa menjaga, memelihara lisan daripada perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada